Cek, 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 cek. Bapak Ibu SKPD yang belum bergabung di Zoom meeting pada hari ini, monggo segera bergabung. Kalau temannya belum bergabung dihubungi nggih, nyun tulung. Iki mang judulnya cuma apa tuh? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SKPD yang kami hormati, Pak Sekretaris BPPKAD, Bapak Kepala Kabid Anggaran beserta teman-teman di bidang anggaran yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting dengan tema refocusing dan realokasi belanja pada penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dengan keadaan sehat dan tanpa aral apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpahkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah Zoom pada siang hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris BPPKAD, Pak Luhur Apidianto, dan Pak Kepala Bidang Anggaran BPPKAD, Pak Sriono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengelola Keuangan dan Penyusunan Program
SKPD di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo, Bapak Kepala Bidang Anggaran BPKAD beserta jajaran yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas pada hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita, membimbing kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesempatan pada siang hari ini kita mengadakan lagi rapat melalui media Zoom meeting, yaitu dalam rangka kita membahas berkaitan dengan penyesuaian, refocusing, dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2021, yang mana kegiatan ini atau penyesuaian, refocusing, dan realokasi itu dilakukan atas perintah dari pemerintah pusat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin langsung ini nanti akan kita sampaikan dalam 2 paparan, yaitu paparan pertama akan kami sampaikan dan paparan kedua akan disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran. Yang pertama yaitu dasar hukum, Bapak dan Ibu mungkin bisa dilihat di dalam slide. Jadi dasar hukum itu ada 5 Bapak dan Ibu sekalian, yaitu yang pertama terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, kemudian Peraturan Menteri Keuangan lagi Nomor 230, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, Surat Edaran DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE2/PK 2021, kemudian Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/57/KPTS tahun 2021. Inti dari itu semua, ketentuan itu ada 2 Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah penyesuaian APBD. Penyesuaian APBD tahun anggaran 2021 ini sebagaimana yang tertuang dalam slide, itu ada 4 hal yang harus disesuaikan. Yaitu yang pertama adalah berkurangnya dana alokasi umum kita. Dana alokasi umum kita berkurang 32,4 sekian miliar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkurangnya dana alokasi khusus, utamanya di AK Fisik, yaitu berkurang 220.958.958 rupiah. Kemudian berkurangnya dana bagi hasil pajak provinsi, itu berkurang sebesar 23,6 miliar. Kemudian dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJAT bertambah 2,793 miliar. Jadi di total potensi pendapatan daerah kita di tahun anggaran 2021 atas dasar ketentuan itu berkurang sebesar 53,906 rupiah. Oleh karena itu dari penyesuaian ini kita harus mengurangi belanja. Jadi tidak hanya merefocusing dan merealokasi yang pertama, tahap pertama, tetapi mengurangi belanja. Dari ini Bapak dan Ibu yang kita sampaikan, kita coba susun, yaitu yang pertama adalah mengurangi belanja DAK fisik. Sebagaimana tadi DAK fisik kita itu berkurang Rp620.958.000. Ini harus dikurangi karena sumber dana DAK ini sifatnya adalah earmark yang seimbang hanya masuk dan keluar saja. Kemudian yang kedua adalah menambah belanja DBHJHT. Ini juga earmark karena sudah ada ketetapannya dari Menteri Keuangan, itu Rp2.793.508.000. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi belanja infrastruktur. Ini desain kita, yaitu dikurangi sebesar 46 sekian miliar. Dan yang terakhir adalah mengurangi belanja transfer ke desa, yaitu sebesar 10 miliar. Ini untuk tahap yang pertama. Jadi tahap pertama ini harus menyeimbangkan antara pengurangan pendapatan sebesar 53,9 miliar tadi sehingga APBD kita seimbang. Karena anggaran itu
pendapatan itu berkurang, pendapatannya berkurang sehingga belanjanya juga harus dikurangi. Kemudian tahap yang kedua, ini kita namakan adalah refocusing dan realokasi. Dalam tahap kedua ini ada 3 subtahapan. Yang pertama yaitu minimal 8% dari DAU atau sebesar 78,3 miliar itu harus digunakan untuk ada 4 kegiatan. Yaitu yang pertama adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yang kedua adalah mendukung kelurahan dalam pelaksanaan pengamanan pandemi COVID-19, yang keempat insentif tenaga kesehatan, kemudian yang keempat adalah belanja kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada 4 kegiatan yang harus dipenuhi dari minimal 8% DAU tahun 2021 setelah dikurangi tadi. DAU kan tadi berkurang 32 sekian miliar. Itu yang sub tahap pertama. Sub tahap kedua yaitu minimal 30% dari DID atau sebesar 5,8 miliar. Itu harus digunakan untuk 4 hal, yaitu penanganan pandemi COVID, kemudian yang kedua adalah sarana prasarana kesehatan, yang ketiga adalah digitalisasi pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah perlindungan sosial. Itu yang sub tahap kedua. Sub tahap terakhir yaitu minimal 25% dari dana transfer umum atau sebesar 260,7 miliar. Itu harus mencerminkan dukungan pada pemulihan ekonomi nasional daerah. Nah, dari itu semua Bapak dan Ibu, yang terpenting itu adalah penyesuaian anggaran yang sebesar 53,9 miliar tadi, dan yang terpenting ini adalah minimal dilakukan refocusing dan realokasi yang 8% dari DAU. Jadi kalau yang penyesuaian itu belanjanya harus benar-benar dihilangkan, didel, kalau yang refocusing dan realokasi itu adalah diambil dulu anggarannya, kemudian didistribusikan kepada kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundangan, yaitu ada 4 tadi yang saya sampaikan. Nah, untuk konsepnya, mencari anggaran 8% dari DAU itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengurangan belanja SKPD. Nah, ini yang terpenting nanti yang kita sampaikan, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Sriono selaku Kepala Bidang Anggaran. Yaitu yang pertama adalah pengurangan belanja SKPD sebesar 48,4 miliar. Ini kalau kita presentasikan adalah sebesar 45% dari total belanja. Ini. Kemudian yang kedua adalah pengurangan belanja di kelurahan sebesar 6.500.000.000. Jadi demikian Bapak dan Ibu, utamanya untuk kecamatan yang ada kelurahannya. Yang dinamakan pengurangan belanja di kelurahan ini artinya demikian. Untuk DAU tambahan, kalau sebutan di APBD tahun anggaran 2020 itu kan masing-masing kelurahan mendapatkan anggaran 350 juta. Ini sementara kita ambil dulu 250 juta. Jadi ini kita ambil, kemudian kita distribusikan, jadi tadi kan 300 yang dari DAU tambahan, kita distribusikan kepada program dan kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat tadi. Nanti ada arahan dari bidang anggaran berkaitan dengan itu. Jadi artinya diambil dulu kemudian dimasukkan dalam program kegiatan yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah pengurangan belanja infrastruktur sebesar 10 miliar, itu di Dinas PU. Itu nanti juga tadi untuk Dinas PU kalau yang ada di sini, itu tadi sudah kemarin itu sudah dengan kami secara live, bukan virtual, sudah ketemu, itu sudah memahami itu semua. Kemudian pengurangan belanja transfer, itu utamanya di sini adalah bantuan keuangan khusus kepada desa sebesar 2,1 miliar. Ini akan juga dikurangi, kemudian pengurangan belanja hibah 3,6 miliar. Nah, berkaitan dengan belanja hibah itu nanti akan ada kebijakan lebih lanjut yang akan disampaikan dari bidang anggaran. Oke. Jadi ini untuk yang 8%. Jadi kalau yang tadi itu adalah yang penyesuaian 53,9 miliar, kemudian yang ini adalah 8% DAU. Ini harus dikeluarkan dan dikurangi. Nah, nanti lebih detailnya utamanya dengan pengurangan belanja SKPD yang disampaikan oleh Pak Sriono. Lanjut. Kemudian ini yang 30% Bapak dan Ibu dari DID, ini beberapa SKPD tidak semua.
itu adalah peningkatan mutu vaskes, itu ada di Dinas Kesehatan, dan bantuan keuangan posyandu balita lansia 10,079 miliar, kemudian pembinaan dan pengembangan pendidikan di Dinas Pendidikan 2,3 miliar, bantuan pangan non tunai daerah atau BPNTD Dinas Sosial 5,8 miliar, dan pemberdayaan UMKM di Dinas Perdakum itu 1,089 miliar. Ini khusus nanti juga akan, karena ini belanja-belanja sifatnya adalah belanja transfer. Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh bidang anggaran dan komunikasi dengan SKPD koordinator atau SKPD fungsional pengampu dari belanja transfer ini. Ya. Itu untuk yang 30% DID. Kemudian yang 25% DTU adalah untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sebesar 260,7 miliar ini adalah untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik, diantaranya adalah meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan SDM pendidikan. Nah ini istilahnya itu sebagai sebuah pengakuan program untuk mencukupi 25% dana transfer umum. Ini nanti dari kewajiban kami, bidang anggaran akan istilahnya mengkategorikan ke dalam program kegiatan ini. Saya kira sebagai pembuka dari kami cukup demikian. Nanti tindak lanjutnya akan secara teknis akan disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Ponorogo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola keuangan SKPD, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Luhur, saya akan kita mengurai pengurangan total pagu SKPD sebesar 45%. Angka 48, sekian yang tadi disampaikan oleh Pak Luhur, itu setelah kita urai ke program kegiatan yang ada di SKPD Bapak Ibu, itu ternyata angka 48, sekian miliar itu nanti dapat dicukupi apabila anggaran SKPD yang sifatnya umum, bukan wajib mengikat, itu akan terpangkas sebesar 45%, Bapak Ibu. Bagi SKPD yang sudah live kemarin, angkanya sudah kita sampaikan. Kemudian yang ikut Zoom meeting hari ini Bapak Ibu, mulai dari Satpol PP, nomor 3 dari atas Mas, Satpol PP. Nah itu Satpol PP Pak Tukiat, itu pagu Satpol PP sebesar 8, sekian, itu yang wajib tidak boleh berubah dan tidak boleh dikurangi itu ada sekitar 7,3. Pagu yang bisa direfocusing itu sebesar 1, sekian. Sehingga untuk Satpol PP Pak Tukiat diharapkan dapat mengurangi anggaran sebesar 459,3 juta. Ini nanti akan kita share ke WA pribadi, kita japri ke masing-masing SKPD, jumlah total pengurangan masing-masing SKPD. Kemudian untuk Badan Penanggulangan Bencana BPBD itu dari anggaran 5,3 miliar itu pagu kegiatan yang tidak boleh berubah atau tidak boleh dikurangi itu sebesar
3,2. Pagu yang bisa direfocusing itu sebesar 2 sekian miliar. Kemudian hasil refocusing sebesar 45%, di BPBD harus mengurangi sebanyak 944 juta. Kemudian sosial sudah, tenaga kerja. Untuk Dinas Tenaga Kerja Bapak Ibu, pagu APBD tahun 2021 sebesar 4,2. Kemudian pagu kegiatan yang tidak boleh berubah atau wajib mengikat ini sifatnya itu 3,6. Pagu yang direfocusing itu sebesar 618 juta. Refocusing sebesar 45% untuk Dinas Tenaga Kerja itu harus mengurangi pagu anggaran sebesar 278,4 juta. Selanjut untuk Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil itu pagu dalam APBD itu sebesar 9,1 miliar. Kemudian pagu kegiatan yang tidak boleh berubah atau dikurangi, termasuk di dalamnya itu Bapak Ibu termasuk gaji, honor, tenaga kontrak, kemudian dana-dana DAK, dan lain sebagainya itu sebesar 5,9. Pagu yang direfocusing sebesar 3,2. Refocusing 45% itu sebesar 1.462 juta. Untuk Dukcapil sekali lagi refocusingnya nanti pemotongannya itu sebesar 1.442 juta lebih. Lanjut. PMD sudah. Untuk KB, untuk Dinas KB Bapak Ibu, pagu anggaran APBD sebesar 12,9 M. Kemudian pagu kegiatan yang tidak boleh berubah atau tidak boleh dikurangi, itu termasuk di dalamnya adalah DAK, sumber-sumber DAK, kemudian gaji dan lain sebagainya, itu sebesar 11,8 miliar. Pagu yang direfocusing itu sebesar 1.074 juta sekian. Kewajiban pemangkasan sebesar 45% di Dinas KB itu sebesar 483 juta sekian. Kemudian Ngerayun itu kecamatan nomor 2 setelah Mbabatan, setelah Jenangan. Kemudian ini kecamatan Ngerayun, biar segera ketemu nggih. Untuk pagunya sekitar 2,1 Ngerayun. Kemudian pagu wajib mengikat tidak boleh dikurangi 1,6. Pagu yang dapat direfocusing 499 sekian juta. Pemangkasan 45% itu sebesar 224 sekian juta. Hasil daripada pemangkasan ini nanti sekali lagi akan kita kirim melalui WA ke masing-masing SKPD. Kemudian yang di Dinas Badan BKPSDM dalam kepegawaian, Badan Kepegawaian belakang bawahnya kita. Nah itu di Badan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKPSDM itu mengelola pagu anggaran sebesar 25,4 miliar. Pagu kegiatan yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh dikurangi sebesar 14,8 miliar. Meliputi gaji dan tunjangan ASN. Pagu yang direfocusing, yang dapat direfocusing Bapak Ibu yang ada di BKPSDM itu sebesar 10,6 miliar. Pemangkasan sebesar 45% itu ada ketemu angka sebesar 4.789 juta sekian. Itu di dinas, di Badan Kepegawaian. Kemudian yang di inspektorat, pagu awal APBD 6,2 miliar. Pagu wajib mengikat yang tidak boleh dikurangi sebesar 3,6. Pagu yang direfocusing 2,6. Secara total untuk 45% pemotongan itu ada 1.176 juta sekian. Untuk perpus coba perpus. Nah. Untuk perpus pagu APBD induk itu sebesar 4,5 miliar. Kemudian kebutuhan wajib mengikat itu plus DAK tentunya itu ada sebesar 3,4 miliar. Pagu yang bisa direfocusing itu sebesar 1.011 juta sekian. Dari angka 1,011 juta miliar ini 45% kepotong sebesar 455,3 juta untuk perpus. Untuk pariwisata itu total pagu APBD induk ada 19,5 miliar. Pagu kegiatan yang tidak boleh diberubah itu ada 7 miliar, 5. Pagu yang direfocusing 11,9. Refocusing pengurangan 45% sebesar 5.378 juta sekian. Itu pariwisata. Yang lain kita diskusikan Bapak Ibu. Ada waktu sekitar 15 menitan. Kita diskusi, barangkali ada yang perlu disampaikan ke kita, hal-hal yang terkait dengan refocusing dari alokasi anggaran tahun 2021 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tunggu sharingnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhur, Pak Sriono atas materinya. Untuk kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung chat atau kalau mungkin disampaikan langsung nanti atau mungkin chat saja. Langsung bisa dari Dinas KB, Bu. Dari mana, Pak? Dari Dinas KB. Oh, nggih, monggo, silakan. Nggih. Terima kasih. Ini menyemakan katanya dengan dana refocusing tadi, Pak. Jadi yang direfocusing itu kan dana DAU. Itu dari kami menerima sekitar 1 miliar sekian. 1 miliar sekian. Kemudian
dana yang direfocusing sekitar 483 juta. Padahal dari dana tadi itu semua dana DAU itu sekitar yang 70% itu sudah kontraktual. Sudah kontraktual di awal tahun, jadi kami harus memenuhi klausul-klausul bahwa setahun memang harus terbayar. Nah, nanti kalau dengan adanya refocusing otomatis kita tidak memenuhi kontrak yang telah ditangani. Gitu. Jadi nanti mungkin kendala saya dengan pihak ketiga, dana pembayarannya nanti menjadi kurang, Pak. Jadi kendala kami itu semua dana dari DAU yang 7% itu sudah kontraktual sampai akhir tahun, dari Januari sampai Desember. Jadi nanti kalau ada refocusing, otomatis kita tidak bisa membayar sesuai kesepakatan di kontraktual. Sekian, terima kasih, Pak. Matur nuwun dari DPPKB. Mungkin Pak Sriono yang akan menjawab. Terima kasih dari DPPKB. Prinsipnya begini Bapak, untuk refocusing dan realokasi ini memang kita juga memperhitungkan hal-hal yang memang sifatnya operasional, seperti contohnya pasukan kuning itu kan mungkin tidak mungkin direfocusing, atau lagi gaji dan tunjangan, kemudian listrik itu makan itu juga mungkin nggak bisa refocusing. Namun demikian saya juga pengen tahu kegiatan-kegiatan kontraktual itu apa kegiatan modal fisik gitu nggih Bapak? Untuk DPPKB? Itu bukan fisik, Pak. Kita hanya bersifat jasa. Jadi katanya cleaning service, terus service nanti kan meliput service lift, service AC, kemudian service resepsionis, keamanan, kebersihan gitu, Pak. Jadi kalau dana yang sisa dari refocusing tadi sekitar 590, itu nanti kelihatannya kurang, Pak, untuk pembayaran setahun, Pak. Gitu, Pak. Oh, untuk jasa-jasa itu sudah dikontraktualkan ya, Pak? Ampun. Ya, sudah kontraktual semua. Nah, itu loh Bapak, untuk di slide kita sampaikan ya, itu jasa tenaga listrik, sopir, dan lain-lain itu sudah kita pisahkan. Itu tidak ikut yang direfocusing. Artinya apa? Itu tidak bisa dikurangi. Jadi yang dikurangi itu di luar itu semua. Tidak masuk daftar pemotongan 45%. Jadi yang dikurangi itu, yang di luar itu semacam pengadaan ATK, kemudian perjalanan dinas, kemudian bintek, kemudian apa yang sifatnya memang rutinitas tetapi itu tidak wajib ada. Artinya apabila itu bisa diundur kegiatannya atau memang karena ini sistem pandemi juga tidak ada perjalanan dinas yang terlalu besar, mungkin di perjalanan dinas itu bisa dikurangi, direfocusing. Atau di bintek tadi yang sampaikan itu bisa direfocusing. Karena jasa tenaga listrik, sopir dan lain-lain sudah kita cukupi di pagu, kita sudah kita sisihkan di pagu kegiatan yang tidak boleh berubah, tidak boleh dikurangi. Sehingga yang dikurangi itu hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporer. Perjalanan dinas dan lain sebagainya. Jadi begitu, Pak. Jadi mohon maaf, di luar jasa, kita ini juga ditanggung jawab untuk belanja barang. Jadi katakanlah suku cadang untuk lift namanya, terus suku cadang untuk lain. Padahal itu kan urgen. Padahal suku cadang itu katanya setahun sekian puluh juta. Nah nanti khawatir nanti kalau dana tidak mencukupi, khawatir nanti lift tidak terpelihara dengan baik. Akhirnya penting. Dan nanti gini, saya hitung dulu. Halo? DPPKB?
Dan sebagainya bukan masuk yang jasa itu. Bukan. Dia itu melihatnya nih loh dari 699 yang tidak bisa direvisi. Halo DPPKB, coba dipelototi kembali yang tidak yang bisa direfocusing itu antara lain ATK, beli baju, kemudian bintek, kemudian perjalanan dinas. Jadi mohon maaf Pak Sri, jadi memang untuk beli baju ini kita ambilkan dari dana DAK, Pak. Dari dana DAK. Terus yang kedua, itu di samping tenaga jasa, itu ternyata kita di pemeliharaan, kita harus belanja suku cadang yang mendukung keselamatan, seperti lift, gedung itu Pak. Terus sekarang dan lain-lain tuh. Lift itu kan harus misalnya belanja lift juga Pak. Untuk 7 lantai. Ya. Halo? Angka yang kita pasang 483 itu tidak termasuk yang itu Bapak. Sehingga tolong itu dipelototi dari perjalanan dinas, bintek, ATK, dan lain sebagainya yang sifatnya memang mendukung saja gitu nggih. Tidak sifatnya yang wajib dan harus. Apabila itu nanti dikurangi, itu akan berpengaruh ke kinerja itu yang tidak boleh. Iya Pak Sri, jadi sementara bisa kami terima. Gitu ya. Oke. Jadi sementara bisa kami terima, nanti hitung dulu. Oke, dihitung dulu, nanti komunikasi ke kita. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Sri. Perpus. Perpus anu wae kok perpus. Untuk perpustakaan dan kearsipan itu ada kendala mungkin. Halo Perpus. Ini tak japri terus. Halo. Halo Perpus. Nggih, siap. Kendalanya apa? Nggih. Untuk perpus itu kita kan direfocusing sebesar 455, tinggal sisa 500 sekian. Dari situ kita kan ada rehab gedung Pak Sri, itu sekitar 200 juta. Sementara gedung kita itu sudah memprihatinkan. Kalau misalnya ditunda itu kayaknya sudah tidak memungkinkan itu. Oke, Perpus. Halo. Halo ya. Nggih. Tolong tidak masuk dari fungsi. Mungkin untuk yang rehab gedung itu tidak dimasukkan dalam refocusing Pak Sri. Oke, siap, kita hitung ulang itu yang gedung itu nanti kalau gedung di refocusing nanti enggak jadi. Itu pemeliharaan gedung berapa Mas? Pemeliharaan gedung totalnya 250-an Pak. Kontraktual lah itu. Oke, itu tapi untuk beberapa 2 tempat Pak, ada yang di Jaksa Agung sama Juanda. Itu cuma yang rehab total itu 200 Pak di mana yang rehab total? Yang di Jalan Juanda. Itu kan dalam satu kegiatan 249 itu. Oh. Kan itu rehab dan pemeliharaan. Kalau yang rehabnya itu sekitar 200 Pak. Itu memang anu ya Mas. Itu direncanakan kapan itu? Tahun ini Pak. Iya betul, tahun ini betul. April. Oh nggih. Tapi bulannya itu loh kapan? Untuk anggaran kasnya April sampai Juni itu. April Juni. Nggih.
Itu Setelah- umpama diundur PAK-ne tes pundi? Sudah bocor loh. Niki hujan nggih napa semakin kalau roboh nanti kan malah kayaknya mengkhawatirkan Pak. Maksud saya diundur itu kan kita kan kemarau gitu loh maksudnya. Dandani lek tiga-tiga kan enak itu maksudnya itu. Pun 3. Maret kan 3. Ini kan sudah mundurnya kan sudah dari akhir tahun kemarin. Kita kan maksudnya sudah ngempet itu kan gedung yang sisi selatan itu kan nggak bisa terpakai akhirnya karena dikosongkan, dikhawatirkan roboh gitu. Oke. Coba tapi gini Mas, coba dihitung kembali, ya, dihitung kembali dengan angka itu. Nanti kalau memang hasilnya seperti apa itu dikomunikasikan ke kita. Begitu nggih? Siap. Nggih Pak Sri. Oke, nggih, terima kasih. Yang setelah 3 bulan dong sampaikan Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita menindaklanjuti refocusing dan realokasi, tetapi ada semacam kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Artinya apa? Ada rukhsah lah. Artinya di PMK nomor 17 itu apabila 3 bulan setelah kita melakukan refocusing dan realokasi itu BNPB pusat menetapkan bahwa Ponorogo itu sudah kembali ke zona hijau. Setelah ke zona hijau, itu anggaran yang sudah terpangkas itu Bapak Ibu, itu bisa direalokasikan kembali. Direalokasikan kembali ke kegiatan-kegiatan yang memang tidak cukup. Contohnya tenaga kontrak yang baru 10 bulan katakan, baru 9 bulan, itu bisa ditambahi dari realokasi kembali. Sehingga masih ada harapan untuk kegiatan-kegiatan yang terpangkas di triwulan ini. Sehingga nanti setelah Mei, setelah BNPB menyatakan bahwa Ponorogo itu pandemi COVID-nya sudah hijau, itu terjadi lagi refocusing, dialokasikan kembali untuk belanja-belanja yang tidak cukup, dipandang tidak cukup selama tahun ini. Di sebelum perubahan APBD. Atau nanti mungkin kalau zonanya masih oranye dan lain sebagainya mungkin masih sampai ke perubahan APBD. Oke. Termasuk hal ini adalah apa yang ditanyakan oleh dari BKPSDM. BKPSDM itu coba kembali lagi dihitung ulang kegiatan-kegiatan yang memang ada beberapa tipe yang harus dipilih. Contohnya diklat itu kalau daring dengan live itu pasti banyak pengurangannya. Sehingga untuk ini saya sampaikan kembali bahwa sesuai dengan PMK nomor 17 itu apabila 3 bulan setelah BNPB itu menyatakan Ponorogo itu zona hijau, itu akan direalokasikan kembali kegiatan-kegiatan yang tadinya sudah terpangkas tersebut dengan melihat tipe dari kegiatan-kegiatan yang terkait, yang bersangkutan. Sehingga masih ada kemungkinan, ada peluang untuk menambah kegiatan-kegiatan yang dihitung ulang memang selama 3 bulan ini ada perubahan-perubahan di pelaksanaannya. Gitu nggih? KPSDM. Sampun dijawab. Mungkin demikian Bapak Ibu nggih.
Untuk penyesuaian atau refocusing APBD pada tahun ini, tahun anggaran 2021 ini, hasilnya nanti untuk segera ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu SKPD, dan untuk input pada aplikasi SIPD mungkin besok itu akan sudah kami buka jadwal untuk perubahan penjabaran ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung untuk menindaklanjuti daripada refocusing pada tahun anggaran 2021 ini. Jadi nanti hari Jumat itu kami sudah bisa melihat hasilnya pada SIPD. Karena mulai besok itu sudah kami buka penjadwalan untuk perubahan penjabaran, dan paling lambat hari Senin kita sudah bisa, Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua tahapan refocusing ini. Jadi sesuai angka yang sudah tertera pada Excel tadi. Untuk satker SKPD yang lain nanti mungkin akan kami japri ke Subaksun-gramnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari kami, khususnya bidang anggaran BPPKAD. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.